Afta, Aquila Fingerprint Talent Analysis. Di sini kita ada dua produk ya yang dijual online. Itu yang pertama adalah PLS untuk TK, SD, dan SMP. Jadi analisa PLS ini khusus untuk TK, SD, SMP. Kalau untuk udah SMA, kemudian udah kerja, udah kuliah, lebih dari SMP itu pakai analisa premium ya. Karena ini untuk PLS sendiri itu hanya fokus di cara belajarnya saja. Jadi untuk analisa PLS itu hanya khusus untuk cara belajar. Jadi ya, cocoknya memang untuk TK, SD, sama SMP. Karena biasanya ada muncul masalah-masalah belajar gitu, nanti kita deteksi di PLS ini. Nah, kemudian PLS sendiri itu hasilnya seperti harganya ya. Harganya berapa? Harga PLS itu Rp50.000. Jadi kalau analisa premium itu 400.000. Kalau untuk TK, SD, SMP ini 50.000 khusus untuk PLS. Nah, hasilnya seperti apa PLS? Itu satu halaman seperti ini. Kemungkinan nanti akan ditambah dua halaman lagi yang untuk penjelasan tentang AQ, EQ, dan dominasi otak. Jadi nanti totalnya ada 3 halaman. Namun untuk saat ini dapat satu halaman. Nanti plus 2 lampiran untuk penjelasannya. Nah, kemudian hasilnya apa aja? Ini dapat AQ dan EQ, Ini bukan AQ EQ seperti yang ada di psikologi ya. Ini hanya representasi dari frekuensi otak aja. Jadi representasi kecepatan otak itu kita tampilkan ya. Kita tampilkan dalam bentuk AQ dan EQ. Apakah hampir sama? Iya, hampir sama. Fungsinya dan kegunaannya juga hampir sama, namun di sini memang agak beda sedikit ya. Ya, beda-beda dikit. Anggap aja AQKW lah gitu. Kemudian berikutnya ada dominasi otak. Jadi di dominasi otak ini nanti kita akan melihat bahwa anak kita itu dominasinya seperti apa, cara berpikirnya seperti apa, cara membuat keputusannya seperti apa, kita bisa melihat dari dominasi otak ini. Kemudian di sini ada keterangan otak kiri sangat dominan. Itu sebenarnya di sini udah ada keterangannya, gimana kalau otak kiri itu seperti apa, ada keterangannya dan beda-beda nanti hasilnya. Kemudian di sini tipe belajar, ini cara belajar ya, cara belajar. Ini ada keterangan juga, jadi mungkin tanpa belajar pun kamu bisa mengikuti materi, namun hal ini kadang membuat kamu jadi sembrono. Cobalah untuk menjadi yang terbaik agar dirimu lebih tertantang. Kuasai berbagai ilmu yang ada agar kamu menjadi pribadi yang terbaik di masa depan. Kamu perlu pendampingan saat belajar. Jadi di sini memang agak spesifik ya. Apa yang harus dilakukan itu ada. Kemudian teman yang baik berpengaruh besar terhadap prestasimu. Berarti kita harus mencarikan dia teman yang bagus. Jadi di sini keterangan-keterangan di sini itu teknis sifatnya. Bergaulah dengan teman yang suka belajar. Motivasilah diri kamu sendiri dengan orang-orang hebat di sekitar kamu. Jadi dia perlu panutan ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa dia butuh panutan. Kalau orang tuanya itu suka belajar, dia akan mengikuti suka belajar. Jadi ini panutan sangat penting di sini. Bacalah materi dan pahami sedikit demi sedikit. Jadi dia orangnya detail. Kalau orang detail itu nggak bisa melompat-lompat. Jadi dia harus step by step. Kemudian lalu cobalah mengerjakan soal-soal yang ada. Buatlah jadwal belajar kemudian ini cara belajarnya ya, ada keterangannya. Kemudian berikutnya dapat kelebihan. Kelebihannya di mana? Detail dan teliti, cepat paham, mengikuti jadwal. Nanti beda-beda ya hasilnya ya. Ini untuk contoh saja. Kemudian ada kelemahan, respon lambat, kurang bisa memahami tujuan dan mudi dan seterusnya. Nanti akan hasilnya seperti ini dan ini dari satu halaman ini sudah lumayan banget untuk membantu bagaimana cara belajar yang paling efektif gitu ya. Jadi bisa membantu bagaimana cara belajar paling efektif dengan satu halaman dari PLS ini. Kemudian berikutnya itu kita punya produk yang versi lengkapnya. Jadi karena ini versi lengkap, hasilnya itu banyak banget. Ini kita
Dapat dominasi otak, nilai IQ, EQ, kecerdasan majemuk, bakat alami, tipe belajar, personal learning style yang tadi ya, dapat juga. Kemudian motivasi, penjurusan, karakter dan sifat, pola hidup, kemampuan super, level unik. Nah, ini udah dapat gaya kerja. Jadi ini posisi kerja. Jadi gaya kerja itu posisi kerja, dia kerjanya itu di mana? Apakah jadi pemimpinnya? Apakah jadi apa itu pedagangnya, apakah jadi pelakunya, apakah nah ini ada semua nanti. Ada gaya komunikasi, ada jurusan dan pekerjaan, ada kelebihan dan kelemahan. Jadi ada jurusan pekerjaan juga. Jadi ini harganya berapa yang paket premium itu Rp400.000. Nah, karena ini paket premium jadi otomatis digunakan untuk Anda yang sudah bekerja atau masih kuliah. Jadi nanti jurusannya apa gitu kan. Jadi pas kuliah mau ambil jurusan apa atau bekerjanya mau di mana atau saya nanti punya pekerjaan sampingannya itu apa, freelance-nya itu apa, hobi yang menghasilkan itu apa, nanti pekerjaan setelah pensiun itu apa. Jadi kan kita persiapan ya, kalau umur udah 40 tahun itu lebih baik persiapan nanti setelah pensiun itu mau kerja apa itu. Karena nanti kalau tiba-tiba pensiun umur 56, kemudian tiba-tiba baru mau merintis usaha itu ya prakteknya ya usaha itu tidak mulus. Jadi kalau kita usaha A itu biasanya gagal, usaha B itu gagal, usaha C gagal, usaha D gagal. Nah, rangkuman dari kegagalan usaha A, B, C, D itu akan menghasilkan sebuah usaha baru yang tidak gagal. Biasanya seperti itu rumusnya ya. Biasanya itu beda dengan ya biasanya seperti itu. Kemudian cara pengiriman datanya seperti apa? Cara pengambilan sampelnya ini kelihatannya muter. Nah, besok beli binder aja ini. Nanti beli binder. Cara pengambilan data, gunakan kamera makro di HP. Kalau ada gunakan kamera makro. Nah, kalau tidak ada bisa tanpa kamera makro. Ini saya contohkan saja tanpa kamera makro. Foto 10 ujung jari dan satu foto satu jari. Jadi nanti ada 10 foto ya. Foto 10 ujung jari. Jadi dari semua jari kita foto satu-satu. Kasih keterangan misal jempol kanan. Kemudian foto 2 telapak tangan, kasih keterangan kanan atau kiri. Kemudian pakai kamera biasa aja bisa ya, nggak usah harus pakai makro. Kemudian pastikan sidik jari terlihat, total ada 12 foto dan kirim ke email aftamagelang@gmail.com atau konfirmasi aja ke WA 0895 1941 8123. Nanti bisa tanya-tanya di situ juga. Untuk paket premium harganya 400.000, untuk PLS itu harganya 50.000. Untuk PLS harganya 50.000. Nah, kita contohkan bagaimana cara pengambilan data ya. Nah, yang pertama kita butuh kertas seperti ini. Di sini ada kiri telunjuk, kita butuh kertas. Kemudian bolpen ya untuk nulis. Semuanya punya gitu ya. Kertasnya nggak harus seperti ini, bebas ya. Kertas mau disobek bebas ini, kertasnya bebas. Kemudian butuh stand kayak gini, butuh stand HP. Kemudian butuh HP bebas. Ini harga 1 jutaan. Ini HP lama, Vivo Y15. Harganya cuma 1 jutaan. Jadi ini bukan HP bagus ya. Yang saya pakai itu bukan HP bagus. Kalau HP ini bisa, otomatis HP yang lebih mahal bisa gitu ya. Jadi saya contohkan memang nggak pakai HP yang bagus. Kemudian di sini kita coba ya pakai kamera biasa. Nah seperti ini. Ini kamera biasa ini. Kamera biasa banget. Kemudian kita kita letakkan di sini. Nah, tulisan telunjuk kirinya ada di sini. Kemudian kita hidupkan flash dari HP pencahayaan ya. Nah, ini flashnya hidup. Kemudian kita tempel seperti ini. Ini kan telunjuk kiri ya, telunjuk kiri. Kemudian yang kita zoom itu HP-nya. HP-nya kita zoom seperti ini. Nah, udah kelihatan belum? Nah, udah kan? Ini udah fokus, kelihatan. Kemudian ini tulisan telunjuk kiri kita pasin. Kemudian kita tinggal
shoot ya. Oke. Kita lihat hasilnya. Nih, hasilnya bagus banget. No. Hasilnya bagus banget. Tulisan telunjuk kirinya juga kelihatan, kemudian dari cara foto tanpa kamera makro ya. Tanpa kamera makro ini udah bisa dan lumayan bagus. Kemudian untuk telapak tangan itu kita ini jadi semua jari difoto ya, semua jari difoto. Jadi ini misal ini telunjuk kiri, ini kan ada tulisan telunjuk kiri gitu. Kita ganti menjadi tengah gitu kan. Tengah kiri gitu. Kita tulis tengah kiri. Kemudian kita tempel. Kemudian kita coba ini ya yang tengah ya. Kemudian kita coba foto. Oke. Udah kelihatan sangat jelas. Ini kurang sini. Oke. Nah, kalau udah jelas banget. Oke ya. Nah, ini malah kabur. Oke. Kita shoot. Oke. Oke. Hasilnya jelas banget kan? Kira-kira seperti itu untuk cara pengambilan fotonya. Kemudian untuk telapak tangan yang belum, telapak tangan kita tulis kiri kanan itu di telapak tangan aja, tulisan kiri gitu. Oke. Ada tulisan kiri. Kemudian kita coba ini kita full ya, segini. Kemudian jarak antara kamera dan tangan kita itu sekitar 10 cm-an ini, sekitar 10 cm. Kita coba senti ya. Dapat berapa? Oh, dapat sekitar 12 cm. Jadi sekitar 12 cm. Kemudian cahaya dari fotonya itu ada seperti ini. Oke. Dan kita coba shoot. Kita fokuskan. Bagaimana cara fokuskan itu kita tempel aja. Nah, kita sentuh-sentuh bagian-bagian telapak tangan, kemudian coba kita foto. Kemudian kita cek apakah kelihatan. Nah, ini lumayan kelihatan kan. Nah, ini kelihatan. Nah, ini kelihatan. Oke ya. Nah, seumpamanya kok anak kecil, misal kok susah banget kelihatan atau enggak pakai stempet ya, seperti ini, pakai stempet. Kita kotori aja kayak gini ya. Oke. Kita coba ya kalau pakai stempet. Kemudian stempetnya kita tempel dulu di kertas biar enggak terlalu lemot. Oke. Jadi ini kan agak kotor ya. Kemudian kita coba foto. Misal seperti ini. Oke, ini jadi lebih jelas ya. Oke, cek. Nah, ini jadi lebih jelas banget. Kemudian untuk telapak tangan, agar agak terlihat itu kotori bagian ini, bawah kelingking. Kotori dikit-dikit aja, tidak perlu delemok-delemok ya, kayak gini. Kemudian kotori juga seperti ini. Ini enggak harus ya, kalau enggak kelihatan aja, cuma opsi kalau misal ini nanti enggak kelihatan. Kemudian kotori juga bagian bawah sini. Oke, seperti ini. Jadi ngotorinya dikit-dikit aja seperti ini, enggak usah harus delemok gitu. Kemudian kita coba foto. Apakah akan jadi, oh ini kurang tebal yang bagian sini. Nah. Oke ya. Kemudian kita coba foto, apakah ini jadi lebih bagus. Oke, kita coba cek. Oke, lumayan ya, jadi lebih kelihatan. Oke, ini jadi lebih jelas ya. Jadi kalau misal nanti kok kesulitan untuk pengambilan data telapak tangan, tambahkan pengotor. Ini bisa pakai apapun ya, nggak harus pakai stempet model gini, nggak harus, bebas saja. Stempet biasa itu juga boleh, jadi nggak harus pakai model seperti itu.
Oke, kira-kira untuk pengambilan datanya seperti itu. Kemudian hasil foto itu ada 12. Jadi 12 file foto hasil jepret tadi kan ada 12 ya. 12 itu dari mana? Dari 10 ujung jari dan 10 ujung jari dan 2 telapak tangan. Nah, sebelum dikirimkan pastikan sidik jari terlihat. Nah, setelah nanti fix ya, silahkan kirim ke aftamagelang@gmail.com. Kemudian konfirmasi foto ke WhatsApp 0895 1941 8123. Nah, untuk PLS maupun premium yang harganya 50.000 yang PLS ini ya. Caranya sama seperti itu. Yang PLS ini itu caranya sama. Caranya sama, dikirimkan 12 foto, kemudian untuk yang premium juga dikirimkan 12 foto. Nah, hasil analisanya seperti apa? Di sini ada ya. Nah, untuk PLS sendiri itu tidak dikirimkan dalam bentuk hard copy-nya ya. Untuk PLS tidak dikirimkan dalam bentuk hard copy. Nah, untuk yang premium yang harga 400.000 itu dikirimkan dalam bentuk hard copy. Hasilnya seperti ini, ada 15 halaman, satu ya, ini halaman cover, kemudian halaman pertama, seperti ini, kemudian ada rangkuman atau ringkasan, kemudian ada dominasi otak, kemudian IQ, kecerdasan majemuk, dan apa lagi nih, kemampuan alami, kemudian ada tipe belajar, ini keterangan untuk tipe belajar, kemudian di sini ada jurusan SMA, kemudian ada PLS. Nah, PLS yang di versi premium itu keluarnya seperti ini, personal learning style, kemudian motivasi belajar, kemudian ada sifat, kemudian ada karakter dan pola hidup, kemudian ada kemampuan super, level unik, apalagi ini, gaya kerja dan gaya komunikasi. Nah, di gaya kerja itu ada ini, pembangun, kemudian pengambil keputusan, pelaku. Nah, ini posisi kerja sebenarnya. Berada di mana saya itu saat kerja. Terus kemudian ada jurusan dan pekerjaan. Ini untuk nanti kuliahnya kira-kira di mana. Terus lagi nih. Ini ada 2 halaman untuk pekerjaan dan ada kelebihan kelemahan. Ini catatan nama kliennya. Oke, kira-kira seperti itu untuk hasil analisa bakat. Kita teruskan di video pembahasan hasil analisa. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.